Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang berusia 35 tahun ke atas, atau mungkin sedang merawat orang tua atau kerabat lansia. Kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana pilihan makanan sehari-hari dapat memberikan dampak signifikan pada kualitas hidup di usia senja. Usia memang hanya angka, namun tubuh kita mengalami perubahan yang bertahap seiring berjalannya waktu. Metabolisme melambat, fungsi organ bisa sedikit menurun, dan kebutuhan nutrisi pun dapat bergeser. Oleh karena itu, memahami jenis makanan apa saja yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dengan cara yang berbeda menjadi kunci untuk menjaga vitalitas, mencegah penyakit, dan memastikan kita tetap bisa menikmati aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Bayangkan seperti ibu di gambar pertama yang tersenyum lebar sambil memegang jagung segar, atau bapak di gambar kedua yang sedang menikmati sayuran olahan dengan nyaman. Kebahagiaan dan kenyamanan itu seringkali berawal dari piring makan kita. Kita tidak berbicara tentang pantangan ketat yang membuat hidup tidak menyenangkan, melainkan tentang penyesuaian bijak yang didasari oleh ilmu pengetahuan dan pemahaman akan tubuh kita. Tujuan kita adalah memberikan informasi yang memberdayakan Anda untuk membuat pilihan terbaik, bukan untuk menakut-nakuti. Kesehatan di usia lanjut bukanlah soal keajaiban, melainkan akumulasi dari kebiasaan baik yang konsisten, dan makanan adalah salah satu pilar utamanya. Mari kita mulai pembahasan kita dengan jenis makanan pertama yang seringkali luput dari perhatian. Jagung kalengan, sebuah pilihan yang perlu ditinjau ulang. Jagung, sebuah komoditas pangan yang akrab di lidah kita, seringkali dianggap sebagai sumber karbohidrat dan serat yang baik. Namun, ada perbedaan besar antara jagung segar dan jagung kalengan. Ketika kita berbicara tentang jagung kalengan, kita berhadapan dengan potensi dampak negatif yang mungkin tidak kita sadari, terutama bagi lansia. Pertama, mari kita bahas kandungan gula dan natrium yang tinggi pada jagung kalengan. Produsen seringkali menambahkan gula dan garam dalam jumlah yang tidak sedikit untuk meningkatkan rasa dan sebagai pengawet alami. Bagi lansia, konsumsi gula berlebih dapat memperburuk kondisi resistensi insulin yang sering terjadi seiring penuaan, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan memicu fluktuasi kadar gula darah yang dapat menyebabkan rasa kantuk setelah makan atau yang kita kenal sebagai post-meal fatigue. Rasa kantuk ini bukan hanya sekadar mengganggu, tapi juga dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hidup. Bayangkan jika setelah makan siang, energi langsung drop dan hanya ingin tidur, tentu akan menghambat aktivitas sehari-hari. Sementara itu, natrium, atau garam, adalah musuh utama tekanan darah tinggi. Banyak lansia sudah berjuang dengan hipertensi, dan asupan natrium berlebih dari makanan kalengan dapat memperburuk kondisi ini, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Konsumsi natrium tinggi juga dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, yang bermanifestasi sebagai pembengkakan di kaki atau edema, seperti yang disebutkan dalam ringkasan awal. Pembengkakan ini tentu tidak nyaman, membatasi mobilitas, dan bisa menjadi indikator adanya masalah kesehatan yang lebih serius pada jantung atau ginjal. Tubuh lansia cenderung kurang efisien dalam mengeluarkan kelebihan natrium, sehingga dampaknya lebih terasa. Kedua, ada isu bisphenol A atau BPA. Jagung kalengan seringkali dikemas dalam kaleng yang bagian dalamnya dilapisi dengan BPA, sebuah zat kimia yang telah lama menjadi perhatian dalam dunia kesehatan. BPA adalah pengganggu endokrin, yang berarti ia dapat meniru hormon dalam tubuh dan mengganggu sistem hormonal. Meskipun penelitian masih terus berlanjut, paparan BPA telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan reproduksi, gangguan perkembangan otak, dan bahkan peningkatan risiko kanker. Bagi lansia yang sistem kekebalannya mungkin sudah tidak sekuat dulu dan lebih rentan terhadap gangguan hormonal, menghindari paparan BPA adalah langkah pencegahan yang bijak. Kita tidak ingin menambahkan beban kimiawi pada tubuh yang sedang berjuang menjaga keseimbangan alaminya. Lalu, apa solusinya? Solusinya sederhana namun sangat efektif. Konsumsi jagung segar yang dikukus. Lihatlah kembali gambar ibu di awal tadi. Senyumnya begitu tulus sambil memegang jagung segar. Ini adalah representasi sempurna dari pilihan yang sehat dan alami. Rekomendasi dan solusi untuk jagung. Pilih jagung segar. Saat berbelanja, carilah jagung segar yang kulitnya masih hijau, rapat, dan bulirnya terlihat gemuk serta cerah. Ini adalah tanda jagung yang baru dipanen dan kaya nutrisi. Memilih jagung segar berarti Anda mendapatkan semua kebaikan alami tanpa tambahan gula, garam, atau BPA. Metode pengolahan, dikukus. Mengukus adalah metode terbaik. Cara ini mempertahankan sebagian besar nutrisi dan serat tanpa perlu menambahkan minyak atau lemak berlebih.
Cukup bersihkan jagung, buang kulit dan rambutnya, lalu kukus selama sekitar Oktober 15 menit hingga empuk. Anda bisa menikmati jagung utuh, atau pipil bulirnya untuk dijadikan campuran salad, sup, atau perkedel jagung. Manfaat mengukus. Nutrisi maksimal. Mengukus adalah metode memasak yang paling minim kehilangan nutrisi larut air dibandingkan merebus. Tanpa tambahan bahan kimia, tidak ada BPA, pengawet, atau zat tambahan lainnya. Rasa alami terbaik. Rasa manis alami jagung akan lebih menonjol. Mudah dicerna, seratnya tetap terjaga namun lebih lembut dibandingkan dimakan mentah, walaupun jagung umumnya tidak dimakan mentah. Hemat waktu dan energi. Prosesnya cepat dan sederhana. Kisaran harga. Jagung segar biasanya sangat terjangkau. Di pasar tradisional, harganya bisa berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per buah, tergantung ukuran dan musim. Di supermarket, mungkin sedikit lebih mahal, sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000 per buah, tapi tetap merupakan investasi yang sangat baik untuk kesehatan dibandingkan biaya jangka panjang dari masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi jagung kalengan. Alternatif lain. Jika tidak ada jagung segar, pilih jagung beku tanpa tambahan garam atau gula. Proses pembekuan seringkali dilakukan saat jagung berada di puncak kesegarannya, sehingga nutrisinya relatif terjaga. Namun, tetap perlu diperhatikan komposisi pada label kemasan. Manfaat dari pemilihan jagung segar yang tepat. Energi stabil. Dengan menghindari gula tambahan, kadar gula darah akan lebih stabil, mengurangi risiko kantuk setelah makan dan menjaga energi sepanjang hari. Ini membantu lansia tetap aktif dan fokus, seperti yang kita lihat pada orang yang sedang berjalan santai di taman. Tekanan darah terkendali. Mengurangi asupan natrium secara signifikan akan membantu menjaga tekanan darah tetap dalam kisaran normal atau mengelola hipertensi yang sudah ada. Ini adalah langkah penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Pencernaan lebih baik. Serat alami dari jagung segar membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit yang sering dialami lansia, serta membantu menjaga kesehatan mikrobiota usus. Bebas BPA. Memilih jagung segar menghilangkan paparan BPA dari kaleng, melindungi sistem hormonal dari potensi gangguan. Kandungan antioksidan. Jagung kuning kaya akan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang baik untuk kesehatan mata, membantu mencegah degenerasi makula yang umum terjadi pada usia tua. Sumber vitamin dan mineral. Jagung juga menyediakan vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral seperti magnesium dan fosfor yang penting untuk fungsi tubuh secara keseluruhan. Dengan membuat pilihan sederhana ini, kita tidak hanya menghindari masalah, tetapi juga secara aktif mendukung kesehatan dan vitalitas tubuh. Ini adalah investasi kecil dalam piring makan yang akan membuahkan hasil besar dalam kualitas hidup sehari-hari. Sayuran cruciferous mentah. Kehati-hatian dalam konsumsi. Sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, kubis, dan bok choy dikenal sebagai pahlawan nutrisi. Mereka kaya akan vitamin C, vitamin K, serat, dan senyawa fitokimia yang memiliki sifat anti kanker. Namun, seperti banyak hal dalam nutrisi, konteks dan cara pengolahan sangatlah penting, terutama bagi lansia. Mengonsumsi sayuran cruciferous dalam keadaan mentah mungkin bukan pilihan terbaik bagi sebagian orang tua. Dua alasan utama mengapa sayuran cruciferous mentah perlu diperhatikan adalah kandungan goitrogen dan serat yang sulit dicerna. Pertama, goitrogen. Goitrogen adalah senyawa alami yang ditemukan dalam sayuran cruciferous yang, dalam jumlah besar dan terutama dalam kondisi mentah, dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah organ kecil berbentuk kupu-kupu di leher yang berperan krusial dalam mengatur metabolisme tubuh, energi, suhu tubuh, dan bahkan suasana hati. Pada lansia, fungsi tiroid bisa jadi sudah tidak seoptimal dulu, dan risiko hipotiroidisme, kondisi tiroid yang kurang aktif, cenderung meningkat seiring usia. Konsumsi goitrogen mentah secara berlebihan dapat memperburuk kondisi ini atau memicu masalah tiroid pada individu yang rentan. Gejala hipotiroidisme meliputi kelelahan kronis, peningkatan berat badan, kulit kering, rambut rontok, sembelit, dan penurunan daya ingat. Semua ini dapat secara signifikan mengurangi kualitas hidup lansia. Kita tidak ingin asupan makanan sehat justru tanpa sengaja memicu atau memperburuk masalah kesehatan yang sudah ada. Kedua, serat yang sulit dicerna. Sayuran cruciferous mentah mengandung serat yang cukup tinggi dan dalam bentuk yang lebih kasar. Sementara serat itu sendiri sangat baik untuk pencernaan, sistem pencernaan lansia seringkali menjadi lebih sensitif dan kurang efisien.
Produksi enzim pencernaan mungkin berkurang, pergerakan usus melambat, dan mikrobiota usus bisa saja kurang beragam. Mengonsumsi serat kasar dari sayuran cruciferous mentah dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung, begah, produksi gas berlebihan, dan bahkan nyeri perut. Ini tentu sangat tidak nyaman dan dapat membuat lansia enggan untuk makan sayuran, padahal mereka sangat membutuhkannya. Lihatlah gambar bapak yang sedang menikmati brokoli dan kembang kol di piringnya. Tampaknya ia menikmati hidangan yang sudah dimasak dengan baik, tanpa terlihat adanya keluhan pencernaan. Rekomendasi dan solusi untuk sayuran cruciferous. Metode pengolahan, dikukus atau ditumis. Solusinya adalah dengan memasak sayuran cruciferous ini sebelum dikonsumsi. Mengukus atau menumis adalah dua metode terbaik. Proses pemanasan akan membantu menonaktifkan goitrogen, membuatnya lebih aman bagi tiroid. Selain itu, pemanasan juga akan melunakkan serat, membuatnya lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Mengukus. Sama seperti jagung, mengukus adalah pilihan yang sangat sehat. Kukus brokoli atau kembang kol hingga empuk namun masih renyah, sekitar 5-7 menit. Hindari memasak terlalu lama agar nutrisi tidak banyak hilang. Setelah dikukus, Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon, minyak zaitun ekstra virgin, atau bumbu rempah favorit Anda. Menumis. Menumis dengan sedikit minyak sehat, misalnya minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak canola, juga merupakan pilihan yang baik. Tumis sebentar dengan bawang putih atau rempah lainnya untuk menambah cita rasa. Pastikan untuk tidak memasak terlalu lama hingga sayuran menjadi terlalu layu atau kehilangan warna cerahnya. Manfaat memasak sayuran cruciferous. Goitrogen non-aktif. Proses pemanasan membantu mengurangi atau menonaktifkan senyawa goitrogenik, sehingga lebih aman bagi fungsi tiroid. Pencernaan lebih baik. Serat menjadi lebih lunak dan mudah dicerna, mengurangi risiko kembung dan gas. Nutrisi tetap terjaga. Jika dimasak dengan tepat, tidak terlalu lama, sebagian besar vitamin dan mineral penting tetap utuh. Rasa lebih enak. Banyak orang merasa sayuran cruciferous memiliki rasa yang lebih nikmat dan tekstur yang lebih menarik setelah dimasak. Peningkatan bioavailabilitas nutrisi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa anti kanker tertentu dalam sayuran ini mungkin menjadi lebih mudah diserap tubuh setelah dimasak. Kisaran harga. Brokoli, kembang kol brokoli dan kembang kol umumnya cukup terjangkau. Di pasar tradisional, harganya bisa berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000 per kepala, tergantung ukuran dan musim. Di supermarket, harganya mungkin sedikit lebih tinggi. Ini adalah investasi yang sangat berharga untuk asupan serat, vitamin, dan antioksidan yang esensial. Manfaat dari pemilihan dan pengolahan yang tepat. Dukungan fungsi tiroid. Dengan menonaktifkan goitrogen, Anda membantu menjaga kesehatan tiroid dan mendukung metabolisme tubuh yang optimal. Pencernaan yang nyaman, mengurangi risiko kembung dan gas, membuat pengalaman makan sayuran menjadi lebih menyenangkan dan mendorong konsumsi yang lebih teratur. Ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan usus jangka panjang. Asupan nutrisi optimal, memastikan bahwa Anda mendapatkan vitamin C, vitamin K, folat, dan antioksidan penting lainnya tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Vitamin K sangat penting untuk kesehatan tulang, yang menjadi perhatian utama pada lansia. Manfaat anti kanker. Senyawa sulforaphane dalam brokoli, misalnya, tetap tersedia dan bahkan mungkin lebih mudah diserap setelah dimasak, memberikan perlindungan penting terhadap berbagai jenis kanker. Menjaga kualitas hidup. Dengan pencernaan yang lancar dan fungsi tiroid yang baik, lansia dapat merasa lebih berenergi, aktif, dan nyaman dalam menjalani hari-hari mereka, mendukung mobilitas seperti yang digambarkan oleh orang yang berjalan di taman. Jadi, meskipun sayuran cruciferous mentah mungkin populer di kalangan beberapa diet, untuk lansia, memasaknya terlebih dahulu adalah pilihan yang lebih bijak dan aman untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa efek samping yang merugikan. Terong. Perhatian khusus untuk penderita rematik. Terong adalah sayuran yang serbaguna dan sering digunakan dalam berbagai masakan Indonesia. Namun, bagi sebagian lansia, terutama mereka yang memiliki kondisi peradangan atau rematik, terong perlu dikonsumsi dengan hati-hati. Ini karena terong termasuk dalam famili Nixaceae, Solanaceae, bersama dengan tomat, kentang, dan paprika, yang mengandung senyawa alkaloid bernama solanin. Solanin adalah zat yang secara alami terdapat pada beberapa tumbuhan sebagai mekanisme pertahanan diri. Meskipun dalam jumlah kecil biasanya tidak berbahaya bagi kebanyakan orang, pada individu yang sensitif, terutama penderita rematik atau kondisi peradangan kronis lainnya,
solanin dapat memicu atau memperburuk respons peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit yang berkaitan dengan usia, dan bagi penderita rematik, seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis, konsumsi solanin dapat menyebabkan peningkatan nyeri sendi, kekakuan, dan pembengkakan. Rasa nyeri yang semakin intensif tentu akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan untuk melakukan gerakan sederhana seperti meraih sesuatu atau berjalan. Ini bisa sangat membatasi kemandirian dan kenyamanan hidup. Mekanisme pastinya bagaimana solanin memicu peradangan pada individu sensitif masih terus diteliti, namun ada teori yang menunjukkan bahwa solanin dapat memengaruhi permeabilitas usus, memungkinkan zat-zat yang tidak diinginkan masuk ke aliran darah dan memicu respons imun yang berlebihan. Bagi tubuh lansia yang mungkin sudah memiliki tingkat peradangan basal yang lebih tinggi, ini bisa menjadi pemicu tambahan yang tidak diinginkan. Rekomendasi dan solusi untuk terong. Kurangi atau hindari konsumsi. Jika Anda atau kerabat lansia Anda adalah penderita rematik atau sering mengalami nyeri sendi, langkah pertama adalah mencoba mengurangi atau bahkan menghindari konsumsi terong selama beberapa waktu, misalnya 2-4 minggu, untuk melihat apakah ada perubahan pada gejala. Ini adalah pendekatan eliminasi diet yang sederhana. Jika ingin mengonsumsi, lakukan persiapan khusus. Pilih terong muda. Terong yang lebih muda cenderung memiliki kadar solanin yang lebih rendah dibandingkan terong yang sudah tua. Kupas kulitnya. Sebagian besar solanin terkonsentrasi di bagian kulit terong. Mengupas kulitnya sebelum memasak dapat membantu mengurangi kadar solanin. Rendam air garam. Setelah dikupas dan dipotong, rendam terong dalam air garam selama sekitar 30 menit. Proses perendaman ini dapat membantu menarik keluar sebagian solanin dan juga mengurangi rasa pahit. Setelah direndam, bilas bersih sebelum dimasak. Masak hingga matang sempurna. Memasak terong hingga matang sempurna juga dapat membantu mengurangi kadar solanin. Hindari mengonsumsi terong yang masih mentah atau setengah matang. Metode memasak seperti memanggang, menumis, atau mengukus hingga benar-benar lunak lebih disarankan dibandingkan hanya digoreng cepat. Namun, perlu diingat bahwa memasak saja tidak sepenuhnya menghilangkan solanin, hanya menguranginya. Konsumsi dalam moderasi, bahkan dengan persiapan khusus, bagi penderita rematik, konsumsi terong sebaiknya tetap dalam porsi kecil dan tidak terlalu sering. Dengarkan tubuh Anda dan perhatikan responsnya. Kisaran harga, terong-terong adalah sayuran yang sangat terjangkau, biasanya sekitar Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram di pasar tradisional, dan sedikit lebih tinggi di supermarket. Namun, untuk lansia yang rentan, harga bukanlah pertimbangan utama dibandingkan potensi dampak negatifnya pada kesehatan. Manfaat dari pengelolaan konsumsi terong yang tepat. Pengurangan nyeri sendi. Bagi penderita rematik, mengurangi atau menghindari terong dapat membantu meredakan nyeri dan kekakuan sendi, memungkinkan mobilitas yang lebih baik dan kenyamanan dalam bergerak. Ini sangat penting untuk menjaga kemandirian dan kualitas hidup, seperti yang tergambar pada seseorang yang mampu berjalan santai di taman. Mengurangi peradangan sistemik. Dengan menghindari pemicu peradangan seperti solanin, tubuh dapat fokus pada penyembuhan dan menjaga tingkat peradangan secara keseluruhan lebih rendah. Peningkatan kualitas hidup. Nyeri kronis dapat sangat melemahkan dan memengaruhi suasana hati. Dengan mengelola pemicu nyeri melalui diet, lansia dapat mengalami peningkatan mood dan partisipasi dalam aktivitas sosial. Alternatif sayuran non-XHD. Jika terong perlu dihindari, banyak sayuran lezat lainnya yang bisa menjadi pengganti. Zucchini atau labu siam, memiliki tekstur lembut dan serbaguna, dapat diolah dengan cara yang sama seperti terong. Keduanya adalah pilihan yang baik untuk tumisan atau sup. Jamur, memberikan tekstur umami yang kaya dan dapat menggantikan terong dalam beberapa hidangan. Bayam atau kangkung, yang sudah dimasak menambahkan nutrisi dan serat tanpa kekhawatiran solanin. Penting bagi setiap individu untuk mendengarkan tubuhnya sendiri dan, jika ada keraguan, berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran diet yang dipersonalisasi. Perubahan kecil dalam diet dapat membuat perbedaan besar dalam pengelolaan kondisi peradangan kronis. Bayam mentah, pertimbangan khusus untuk lansia. Bayam dikenal sebagai superfood, kaya akan zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan. Ia sering dipromosikan sebagai sayuran yang harus dikonsumsi setiap hari. Namun, sama seperti sayuran cruciferous mentah, bayam mentah juga memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya perlu diwaspadai, terutama bagi lansia. Ada dua isu utama yang perlu kita perhatikan, kandungan oksalat dan vitamin K1. Pertama,
Oksalat. Bayam mentah, terutama dalam jumlah besar, kaya akan asam oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat mineral penting seperti kalsium dan zat besi di saluran pencernaan, membentuk senyawa yang tidak larut dan sulit diserap tubuh. Bagi lansia, asupan kalsium yang cukup sangat vital untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, sementara zat besi sangat penting untuk mencegah anemia yang sering menyebabkan kelelahan dan kelemahan. Jika kalsium dan zat besi yang masuk ke tubuh justru terikat oleh oksalat dan tidak bisa diserap, maka upaya untuk mendapatkan nutrisi ini dari bayam mentah menjadi kurang efektif. Lebih jauh lagi, konsumsi oksalat tinggi secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal, terutama bagi individu yang rentan. Batu ginjal sangat menyakitkan dan memerlukan penanganan medis yang serius. Kedua, vitamin K1. Bayam adalah salah satu sumber terkaya vitamin K1. Vitamin K1 memiliki peran penting dalam pembekuan darah, membantu tubuh membentuk bekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Namun, bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin, coumadin, asupan vitamin K1 yang bervariasi secara signifikan dapat menjadi masalah serius. Obat pengencer darah bekerja dengan menghambat aksi vitamin K, sehingga perubahan mendadak dalam asupan vitamin K1 dapat mengganggu efektivitas obat tersebut. Jika asupan vitamin K1 terlalu tinggi, obat pengencer darah bisa menjadi kurang efektif, meningkatkan risiko pembekuan darah yang berbahaya, misalnya stroke atau serangan jantung. Sebaliknya, jika asupan vitamin K1 terlalu rendah setelah sebelumnya tinggi, risiko pendarahan bisa meningkat. Oleh karena itu, bagi pasien yang mengonsumsi pengencer darah, konsistensi dalam asupan vitamin K1 sangat penting. Mengonsumsi bayam mentah yang mengandung konsentrasi vitamin K1 yang lebih tinggi dan mungkin lebih bervariasi daripada bayam yang dimasak, bisa lebih sulit untuk dikendalikan. Melihat gambar tangan yang memegang segelas jus hijau, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada jus bayam mentah yang sering dianggap sangat sehat. Namun, untuk lansia, terutama yang memiliki riwayat masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, jus bayam mentah bisa menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan ulang dengan sangat hati-hati. Konsentrasi oksalat dan vitamin K1 dalam jus bayam mentah bisa sangat tinggi karena jumlah bayam yang digunakan lebih banyak daripada jika dimakan dalam bentuk sayur biasa. Rekomendasi dan solusi untuk bayam. Metode pengolahan. Masak sebelum dikonsumsi. Solusi terbaik adalah memasak bayam sebelum mengonsumsinya. Proses pemanasan, terutama merebus atau mengukus, dapat membantu mengurangi kadar oksalat dalam bayam secara signifikan. Air rebusan yang dibuang akan membawa serta sebagian oksalat. Merebus. Rebus bayam sebentar, sekitar 1-2 menit, dalam air mendidih, lalu tiriskan airnya. Anda bisa membilasnya dengan air dingin setelah direbus untuk menjaga warna dan menghentikan proses pemasakan. Mengukus. Mengukus juga efektif dalam mengurangi oksalat, meskipun mungkin tidak sebanyak merebus. Kukus hingga bayam layu dan lembut. Menumis. Menumis bayam dengan sedikit minyak dan bawang putih juga merupakan pilihan yang baik, memastikan bayam matang sempurna. Manfaat memasak bayam. Oksalat berkurang, mengurangi kadar oksalat, sehingga memungkinkan tubuh menyerap kalsium dan zat besi dengan lebih baik. Nutrisi lebih tersedia. Meskipun sebagian vitamin larut air mungkin hilang dalam air rebusan, vitamin K1 tetap stabil, dan ketersediaan mineral penting lainnya menjadi lebih baik. Aman untuk pengencer darah. Dengan konsistensi jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, mengonsumsi bayam yang dimasak secara konsisten dalam porsi yang sama setiap kali, jauh lebih aman. Ini memungkinkan dokter untuk menyesuaikan dosis obat Anda berdasarkan pola makan yang stabil. Sangat penting untuk tidak tiba-tiba mengubah pola konsumsi bayam atau sayuran hijau lainnya tanpa berkonsultasi dengan dokter. Lebih mudah dicerna. Tekstur bayam menjadi lebih lembut setelah dimasak, sehingga lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Kisaran harga. Bayam-bayam adalah salah satu sayuran hijau termurah yang tersedia di Indonesia. Harganya bisa hanya Rp2.000 hingga Rp5.000 per ikat di pasar tradisional, menjadikannya pilihan yang sangat ekonomis untuk nutrisi harian. Manfaat dari pengelolaan konsumsi bayam yang tepat. Penyerapan mineral optimal. Dengan mengurangi oksalat, tubuh dapat menyerap kalsium dan zat besi dengan lebih efisien, mendukung kesehatan tulang yang kuat dan mencegah anemia. Ini adalah investasi penting untuk mencegah kerapuhan tulang dan menjaga tingkat energi. Kesehatan ginjal. Mengurangi asupan oksalat tinggi membantu menurunkan risiko pembentukan batu ginjal, menjaga fungsi ginjal tetap optimal yang sangat vital di usia tua.
Manajemen obat yang aman. Bagi mereka yang mengonsumsi pengencer darah, mengonsumsi bayam yang dimasak secara konsisten memungkinkan manajemen obat yang lebih aman dan efektif, mengurangi risiko komplikasi serius. Sumber nutrisi penting lainnya. Bayam tetap merupakan sumber yang kaya akan folat, penting untuk produksi sel darah merah dan kesehatan jantung, vitamin A, untuk penglihatan, dan antioksidan yang melawan radikal bebas. Gambar piring dengan nasi merah, ikan, dan tumisan sayuran, image 5, adalah contoh yang bagus. Tumisan sayuran hijau di sana, bisa saja bayam yang sudah dimasak dengan baik, menyajikan nutrisi tanpa efek samping yang merugikan. Ini menunjukkan bagaimana bayam bisa tetap menjadi bagian dari diet sehat lansia, asalkan disiapkan dengan benar. Jadi, mari kita manfaatkan semua kebaikan bayam, tapi dengan cara yang paling aman dan efektif untuk tubuh kita yang berharga. Prinsip-prinsip umum untuk pola makan sehat lansia, melengkapi gambar-gambar inspiratif. Setelah kita menyelami 4 jenis makanan spesifik, mari kita perluas pandangan kita pada gambaran besar pola makan sehat untuk lansia, dengan mengintegrasikan inspirasi dari semua gambar yang telah kita lihat. Tujuannya adalah membangun fondasi nutrisi yang kokoh untuk mendukung gaya hidup aktif dan penuh vitalitas. 1. Keanekaragaman dan keseimbangan di piring makan. Inspirasi dari image 5, nasi merah, ikan, tumisan sayur. Piring makan yang seimbang adalah kunci. Gambar nasi merah, ikan, dan tumisan sayur adalah representasi ideal. Karbohidrat kompleks. Pilih nasi merah, ubi, atau roti gandum utuh sebagai sumber energi utama. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat, memberikan energi yang stabil dan mencegah lonjakan gula darah, berbeda dengan karbohidrat sederhana yang cepat diserap. Nasi merah misalnya, kaya akan serat yang membantu pencernaan dan menjaga kadar gula darah. Kisaran harga nasi merah per kilogram bisa sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000. Protein tanpa lemak. Ikan, seperti yang terlihat di gambar, adalah pilihan protein yang sangat baik. Ikan kaya akan asam lemak omega 3 yang mendukung kesehatan jantung dan otak. Sumber protein tanpa lemak lainnya meliputi dada ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Protein penting untuk menjaga massa otot, yang cenderung menurun seiring usia, sarkopenia, dan juga untuk perbaikan sel tubuh. Kisaran harga ikan segar bervariasi, misalnya ikan kembung sekitar Rp25.000 Rp35.000 kg, atau telur ayam sekitar Rp20.000 butir. Sayuran yang bervariasi dan dimasak dengan tepat. Gambar tumisan sayur menunjukkan pentingnya memasukkan sayuran hijau dan warna-warni lainnya yang sudah dimasak. Ingat kembali diskusi kita tentang brokoli, kembang kol, dan bayam yang lebih baik dimasak. Sayuran menyediakan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan penting yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Coba masukkan berbagai warna sayuran seperti wortel, kaya vitamin A, buncis, serat dan vitamin C, atau labu siam. Harga sayuran sangat terjangkau, seringkali di bawah Rp10.000 per ikat buah. Buah-buahan. Sebagai camilan atau penutup, buah-buahan segar adalah pilihan yang sangat baik. Mereka menyediakan vitamin, antioksidan, dan serat alami. Contoh, pisang, kaya kalium, pepaya, serat dan vitamin C, apel, serat. Harga buah bervariasi. Pisang misalnya sekitar Rp15.000 Rp25.000 sisir. 2. Pentingnya air putih dan hidrasi. Meskipun tidak ada gambar spesifik, ini terkait dengan kesehatan keseluruhan yang mendukung semua aktivitas. Lansia seringkali memiliki respons haus yang berkurang, sehingga risiko dehidrasi lebih tinggi. Padahal, hidrasi yang cukup sangat penting untuk fungsi organ optimal, termasuk ginjal, yang bertugas menyaring limbah dari tubuh. Pencernaan lancar, membantu serat bekerja dengan baik dan mencegah sembelit. Sirkulasi darah, menjaga volume darah dan tekanan darah yang sehat. Regulasi suhu tubuh, mencegah overheating. Fungsi otak, mencegah kebingungan dan kelelahan. Rekomendasi hidrasi. Minum air secara teratur, jangan menunggu haus. Usahakan minum sekitar 6-8 gelas air putih per hari. Simpan botol air di dekat Anda sebagai pengingat. Sumber cairan lain, sup bening, kaldu, jus buah tanpa gula tambahan, dalam porsi sedang, atau teh herbal juga bisa berkontribusi pada asupan cairan. Air minum. Harga air minum kemasan sangat bervariasi dari Rp5.000 hingga Rp25.000 per galon,
atau lebih ekonomis jika menggunakan air rebusan sendiri. 3. Manfaatkan makanan segar dan olahan minimal. Inspirasi dari image 1. Nenek dengan jagung segar. Senyum ceria ibu yang memegang jagung segar adalah pengingat betapa berharganya makanan alami. Prioritaskan makanan segar dan olahan minimal. Kurangi makanan olahan. Makanan olahan seringkali tinggi gula, garam, lemak tidak sehat, dan bahan tambahan kimia. Mereka menawarkan sedikit nutrisi dan justru bisa memicu peradangan. Belanja di pasar lokal. Selain mendukung petani lokal, Anda juga bisa mendapatkan produk yang lebih segar dan musiman dengan harga yang lebih baik. 4. Pertimbangkan kebutuhan individu dan konsultasi medis. Setiap individu adalah unik, dan kebutuhan nutrisi bisa sangat bervariasi, terutama pada lansia yang mungkin memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, ginjal, atau sedang mengonsumsi banyak obat. Konsultasi dokter atau ahli gizi. Sebelum membuat perubahan diet yang signifikan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terdaftar. Mereka dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat kesehatan, obat-obatan yang dikonsumsi, dan gaya hidup Anda. Dokter atau ahli gizi dapat membantu menyeimbangkan asupan vitamin K1 untuk pasien pengencer darah, atau memberikan saran diet untuk kondisi tertentu. Pentingnya mendengarkan tubuh. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons makanan tertentu. Jika ada makanan yang secara konsisten menyebabkan ketidaknyamanan, bicarakan dengan profesional kesehatan. 5. Aktivitas fisik sebagai pelengkap pola makan sehat. Inspirasi dari image 4. Orang berjalan di taman. Gambar seseorang yang sedang berjalan santai di taman mengingatkan kita bahwa pola makan yang baik harus didukung oleh gaya hidup aktif. Nutrisi yang tepat memberikan energi yang dibutuhkan untuk bergerak, dan aktivitas fisik, pada gilirannya, meningkatkan metabolisme, kekuatan otot, kepadatan tulang, dan kesehatan mental. Pentingnya bergerak. Jalan kaki, senam ringan, berenang, atau berkebun adalah contoh aktivitas fisik yang cocok untuk lansia. Lakukan secara rutin sesuai kemampuan. Manfaat integrasi diet dan olahraga. Pola makan bergizi akan memberikan bahan bakar yang tepat untuk aktivitas fisik, sementara aktivitas fisik akan membantu tubuh memanfaatkan nutrisi tersebut dengan lebih efisien, menciptakan lingkaran positif yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. 6. Hindari kesalahan umum dalam diet lansia. Menerapkan semua poin yang telah dibahas. Terlalu banyak gula dan garam. Ini adalah pemicu utama banyak masalah kesehatan. Ganti gula dengan pemanis alami secukupnya. Madu, buah, dan kurangi garam. Ganti dengan rempah-rempah untuk menambah rasa. Lemak tidak sehat. Hindari lemak trans dan batasi lemak jenuh. Pilih lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, ikan berlemak, dan kacang-kacangan. Porsi tidak sesuai. Dengan metabolisme yang melambat, kebutuhan kalori mungkin berkurang. Perhatikan ukuran porsi agar tidak berlebihan, tetapi tetap pastikan asupan nutrisi makro dan mikro tercukupi. Mengabaikan kekurangan nutrisi. Lansia lebih rentan terhadap kekurangan vitamin D, B12, kalsium, dan magnesium. Pastikan sumber makanan kaya nutrisi ini ada dalam diet, atau konsultasikan dengan dokter tentang suplemen jika diperlukan. Mengapa semua ini penting untuk Anda yang berusia 35 tahun ke atas? Meskipun podcast ini sering menyebut lansia, informasi ini sangat relevan untuk Anda yang berusia 35 tahun ke atas. Usia 35 tahun adalah saat tubuh mulai menunjukkan perubahan awal, dan kebiasaan yang Anda bangun sekarang akan menjadi fondasi kesehatan Anda di usia 50-an, 60-an, dan seterusnya. Ini adalah waktu terbaik untuk proaktif, untuk mulai menerapkan kebiasaan makan yang bijak, dan untuk memahami bagaimana setiap gigitan makanan memengaruhi tubuh Anda. Anda memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan kesehatan Anda sendiri, untuk memastikan bahwa Anda dapat menua dengan anggun, penuh energi, dan tetap mandiri, seperti yang digambarkan oleh orang yang berjalan di taman. Setiap pilihan makanan adalah kesempatan untuk berinvestasi pada diri sendiri. Dengan sedikit pengetahuan dan kesadaran, kita bisa membuat keputusan yang jauh lebih baik untuk tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita. Ingatlah, makanan adalah salah satu obat terkuat yang kita miliki. Mari kita gunakan dengan bijak untuk kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih berkualitas. Saya Dr. Rahmat Hidayat, pamit undur diri. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda untuk membuat pilihan makanan yang lebih baik setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.